Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di materi kelas 9 untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Oke, kita langsung saja ke materi. Kita lihat untuk kompetensi dasar dari materi ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Nah, kita lihat materi yang pertama kita bahas adalah bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N. A pangkat N itu berarti maksudnya A dikali A dikali A. Dikali A terus sebanyak N. Jadi kalau misal di sini N-nya 5, A-nya dikali sebanyak 5 kali. Kalau N-nya 10, A-nya dikali sebanyak 10 kali. Nah, dari sifat ini, dari bentuk perpangkatan ini, nanti A itu disebut dengan bilangan pokok. Bilangan pokok atau bisa juga disebut absis. Bisa juga disebut basis. Nah, untuk N namanya pangkat atau sering juga disebut eksponen. Nah, jadi kalau A itu bilangan pokoknya atau basisnya, N itu pangkatnya atau eksponennya. Nah, kita lihat bagaimana penggunaannya ini untuk yang dasarnya dulu. Kita lihat. Nah, untuk contohnya 2 pangkat 4. Nah, kalau 2 pangkat 4 berarti maksudnya 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2. 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikali sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau dihasilkan berarti 16. Oke. Contoh berikutnya lagi. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali sebanyak 2 kali. Berarti 5 dikali dengan 5. Hasilnya berarti 25 kalau dihasilkan. Selanjutnya lagi 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3 berarti 1/3-nya dikali sebanyak 3 kali. Berarti 1/3 dikali 1/3 dikali dengan 1/3. Nah, 1 kali 1 kali 1 1 diper dengan 3 kali 3 kali 3 itu 27. Nah, selanjutnya ini kalau negatif 2 pangkat 3. Cara yang sama berarti negatif 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 dikali lagi dengan negatif 2 jadinya negatif 8. Oke, yang terakhir negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 kali negatif 3, hasilnya positif 9. Nah, jadi itu bentuknya. Nah, untuk basisnya yang negatif, nah dari contoh 4 dengan 5 kita bisa tarik kesimpulan, oh ternyata kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya tetap negatif. Kalau pangkatnya positif berarti hasilnya juga positif. Jadi untuk yang basisnya negatif, kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif, kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Oke, itu untuk contoh bentuk pertama. Nah, bisa juga dari bentuk perkalian ini kita disuruh nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Berarti karena ini 3-nya dikali sebanyak 4 kali berarti 3 pangkat 4. Ini min 2 dikali sebanyak 3 kali berarti min 2 pangkat 3. 0,5 dikali sebanyak 2 kali berarti 0,5 pangkat 2. 1/4 dikali sebanyak 5 kali berarti 1/5 pangkat 1/4 pangkat 5. Nah, di sini B-nya dikali sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti B
pangkat 6 karena B-nya dikali sebanyak 6 kali. Nah, itu untuk materi dasar dari bentuk perpangkatan. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, karena tadi kita sudah lihat bagaimana perpangkatan bentuk umumnya dan bagaimana berlakunya, sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, sifat yang pertama adalah ini, A pangkat M dikali A pangkat N. Oke, sesuai sifat perpangkatan berarti ini yang A pangkat M dulu, berarti A kali A kali A kali A, ini dia sebanyak M. Kemudian dikali lagi dengan yang A pangkat N, berarti dia A kali A kali A dikali terus A, ini sebanyak N. Oke, ini A pangkat M itu A kali A kali A sebanyak M, A pangkat N itu A kali A sebanyak N. Berarti kalau hasil semuanya A kali A kali A seterusnya kali A, berarti sebanyak M tambah N. Karena ini sebanyak M, ini sebanyak N, berarti totalnya sebanyak M tambah N. Oh, berarti kalau kita dapat sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N, itu jadinya A pangkat M tambah N. Karena A dikali sebanyak M tambah N. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi kalau ada perkalian perpangkatan yang pangkatnya sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Sifat yang pertama. Kita lihat sifat yang kedua, ini bentuknya pembagian dengan cara yang sama. Berarti kalau A pangkat M ini A kali A kali A kali A sebanyak M. Oke, dibagi dengan A kali A kali A kali A lagi sebanyak N. Nah, karena ini sebanyak M, ini sebanyak N, nanti kan A-nya akan saling menghilangkan. A bagi A habis, A bagi A1, A bagi A1. Nanti berarti untuk banyak perkaliannya itu nanti M dikurangi dengan N. Karena nanti masing-masing A-nya ini akan saling menghilangkan. Jadinya A pangkat M dikurangi dengan N. Berarti sifat yang kedua, kalau ada pembagian perpangkatan yang basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan saja. A pangkat M kurang N. Nah, itu sifat yang kedua, perkalian dan pembagian. Kalau perkalian yang basisnya sama pangkatnya ditambah, kalau pembagian yang basisnya sama pangkatnya dikurang. Oke. Kita lihat sifat berikutnya lagi. Nah, ada pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Oke. Kita lihat dulu yang ini, yang pangkatnya N. Berarti A pangkat M dikali sebanyak N. Jadinya A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M kali dan seterusnya A pangkat M, ini sebanyak N. Nah, sesuai tadi sifat perkalian perpangkatan, A pangkat M kali A pangkat N kan pangkatnya ditambah. Berarti jadinya A pangkat M tambah M tambah M tambah seterusnya tambah M. Nah, M-nya ini sebanyak N. Karena kita tambah terus ini, M tambah M tambah M ditambah terus sampai sebanyak N. Nah, berarti A pangkat M tambah M tambah M sebanyak N. Contoh misal M tambah M, ini kan jadi 2M. M tambah M tambah M jadi 3M. Nah, berarti kalau M-nya sebanyak 2 jadi 2M, M-nya sebanyak 3 jadi 3 kali M. Berarti kalau M-nya sebanyak N jadinya M kali N. Nah, makanya sifat yang ketiga, A pangkat M ada perpangkatan dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya tinggal dikali saja. Nah, ini sifat yang ketiga.
Kita lihat sifat yang terakhir. Ini kalau ada bentuk perkalian A kali B dipangkatkan dengan M. Nah, ini semua selalu kita mulai dari bentuk dasar perpangkatan. A kali B pangkat M berarti A kali B kali A kali B kali A kali B, dan seterusnya dikali A kali B, ini sebanyak M. Jadi A kali B nya dikali dengan A kali B sebanyak M kali. Nah, ini kan berarti A nya sebanyak M, A kali, nah ini A kali B sebanyak M perkaliannya, berarti nanti ini A nya juga sebanyak M, berarti A kali A kali A, seterusnya kali A ini sebanyak M, dikali B nya juga sama, B kali B, dan seterusnya ini sebanyak N, sebanyak M. Oh, berarti jadinya ini kan bentuknya A pangkat M, ini bentuknya B pangkat M. Nah, jadi sifat yang keempat, kalau ada bentuk A kali B pangkat M, jadinya A pangkat M kali B pangkat M. Itu sifat yang keempat. Nah, itu dia bilangan berpangkat untuk bagaimana materi dasarnya dengan bagaimana sifat-sifat dari sifat perpangkatan. Nah, yang tadi itu yang saya tunjukkan adalah bagaimana menemukan sifat-sifatnya ini. Nanti dia untuk penggunaan rumusnya tinggal kita lihat yang kesimpulan akhir tadi. Yang perkalian ditambah, pembagian dikurang, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Kalau ada perkalian dipangkat berarti pangkatkan masing-masing. Oke, saya kira itu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sama teman-temannya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.